Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita malam ini adalah ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38 surah Ali Imran, halaman yang ke-55. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Nah, ada yang nitip doa ini Mas Haris yang biasanya ngaji di tempat situ, istrinya lagi kurang sehat, beberapa kali masuk rumah sakit pasca operasi. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan, tidak kembali lagi ke rumah sakit, dan diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, ayat yang ke-38 kita lantunkan dulu tilawahnya. Ayat-ayatnya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Qala rabbi anna yakunu li
بلغني قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih tentang kisah keluarga Imran, yang mana Imran punya istri namanya Hanna. Hanna punya anak namanya Maryam. Nah, Maryam ini adalah yang dinazarkan ketika masih dalam kandungan ibundanya Sayyidah Hanna. Seandainya lahir, aku akan nazarkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir adalah perempuan, harapannya laki-laki. Nah, kemudian tetap Allah walaupun perempuan yang lahir diterima, lalu Maryam itu diasuh oleh Zakaria. Zakaria itu adalah pamannya Sayyidah Maryam. Karena Nabi Zakaria gak punya anak, maka ingin ngasuh. Nah, di antara petunjuk Al-Quran, kalau ada pasangan suami istri yang sudah menikah beberapa tahun belum dikasih keturunan, itu adalah dianjurkan mengasuh keponakannya atau saudara. Bahasa kita kan untuk mancing, untuk mancing, Pak Isan. Biar apa? Biar dapat anak. Nah, itu adalah kisah dari Nabi Zakaria yang mengasuh ponakannya Maryam. Kemudian dengan hal tersebut Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Istrinya mandul, tapi gara-gara senantiasa berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bagaimana jalan ceritanya? Kita akan ikuti bersama Mas Toto. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika, di sana setelah Zakaria melihat karamah itu, berdoalah Zakaria Rabbah, Zakaria kepada Tuhannya. Kola, dia berkata, Robbi. Stop. Da'a Zakaria Rabbah. Berdoalah Zakaria Rabbah, Zakaria kepada Tuhannya. Stop. Di sini fi munajatihi fi jawfil lail. Jadi berdoanya itu pada pertengahan malam. Jadi doanya itu dalam tafsir pada pertengahan malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan berbagai apa problemnya, diadukan kepada Allah. Apa bentuk yang
diadukan oleh Nabi Zakaria. Lanjut. Qala, dia berkata, Robi, Tuhanku, habli, berilah kepadaku, miladunka, dari sisi engkau, zuriatan, anak keturunan, toyibatan, yang baik, soleh. Di sini habli itu murni pemberian Allah, karena secara medis Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul. Kemampuan manusia, pakar kandungan itu udah angkat tangan, udah berobat kesana kemari. Ada saya cerita Pak ya, di Banyuwangi itu gubernurnya namanya Abdullah Azwar Anas. Mulai dari muda itu memang terlihat cerdas, itu bahasa Inggris bahasa Arab bisa, lobbynya jago dan segala macam. Itu ada bocoran, saya diceritain saudaranya, itu kalau malam itu tidak pernah meninggalkan sholat yang mulai 12 rakaat. Itu Abdullah Azwar Anas, 12 rakaat mulai dari muda. Makanya prestasinya kan luar biasa. Jadi gubernur 2 periode. Sekarang itu istrinya. Akhirnya kan agak mangkal itu saingannya di Banyuwangi itu. Ini jadi dinasti lama-lama Banyuwangi. Bukan karena itunya, karena prestasi. Kabupaten punya bandara penerbangan itu Jakarta Banyuwangi. Saya gara-gara warga Banyuwangi itu agak belagu juga sekarang Pak Toto. Dari sini ke Bandung lebih jauh ke Bandung daripada Banyuwangi 1,5 jam saya nyampe. Ini kadang-kadang keciputan 2 jam nggak nyampe. Ya bahkan ya. 2 jam. Tapi ada tapinya. Kekuasaan Allah udah berobat untuk punya keturunan ke Papua, terus kemana, ke Belanda dan sebagainya. Belum dikasih keturunan. Akhirnya kan memang anak itu. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas itu belum punya anak kandung. Tuh Allah. Ini Allah itu kalau muji itu luar biasa ya Mas Toto ya. Enggak kurang apa-apa itu, udah Masya Allah, punya sekolahan favorit segala macam, luar biasa. Tapi belum dikaruniai anak. Berobatnya ke Papua, terus macam-macam loh, medisnya sampai ke Belanda. Itu saya diceritain saudaranya itu. Tapi yang namanya ingin punya keturunan, Pak Karno, ya kan, punya keturunan. Dan ada orang punya keturunan malah disia-siai, malah ditelan. Nah, ini jadi ya Pak Latif ya, Masya Allah. Pak Latif boleh jadi tukang kayu, anaknya 3, lebih sukses dari Bupati Banyuwangi itu Pak Latif. Alhamdulillah. Padahal cucunya berapa Pak? Wah, mantap. Apalagi Pak Haji Mulkan sekarang 2 cowok semuanya sukses, itu lebih sukses daripada Bupati Banyuwangi. Ya, dari sisi punya anak dan itu Alhamdulillah ya Allah. Oh, Pak, ini agak rahasia, agak apa? Nanti aja saya sampaikan ini. Agak rahasia. Ceritanya kalau karena saya ngomong banyak ya tahu lah. Dan saya pernah berkunjung ke beliau tatap muka secara langsung waktu jadi DPR fraksi PKB dulu, tinggal di Kalibata. Itu kan masih ada ikatan lah dengan guru kiai saya, itu masih murid-muridnya lah. Saya diperintah untuk menghadap beliau, belum jadi Bupati Banyuwangi, belum masih jadi DPR. Ntar saya ceritain Pak Hamzah itu kalau di kayak gini kan gak enak saya, ya kan? Baik, demikian. Ini caranya demikian. Jadi mengasuh ponakan atau anak saudaranya, itu petunjuknya demikian. Berilah kami dari sisimu keturunan yang baik. Lanjut Pak Mandra. Pak Mandra, Mas Toto dulu. Innaka, sungguh engkau, sami'ud doa, maha mendengar, mengabulkan doa. Baik. Jadi ujung-ujungnya kalau berdoa itu puji Allah sesuai dengan permasalahan. Sesungguhnya engkau maha mendengar, sesungguhnya engkau maha penyayang, sesungguhnya engkau maha membolak-balikan hati yang tadinya hatinya benci jadi cinta, ya kan? Yang tadinya enggak perhatian jadi perhatian. Nah, caranya bagaimana? Bangun pada waktu malam, yang sungguh-sungguh doa, jangan putus asa, doa terus. Kemudian itu waktu sholat, masih dalam posisi sholat. Lanjut Pak Mandra, fanatat ul malaikat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wanadathul malaikatu. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Wahwa, dan dia qaimun, berdiri, yusolli, sedang sholat, fil mihrabi, di dalam mihrab masjid. Wah, Masya Allah. Itu belum selesai sholat, lagi sholat langsung disampaikan kabar gembira. Itu hebatnya orang sholat. Hebatnya apa? Apapun permasalahannya, adukan ketika kita sholat. Artinya apa? Apapun problemnya Mas Toto, nggak usah terlalu dibebani, langsung taruh sholat, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ingat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kita buka surah Al-Baqarah halaman 7, halaman 7 ayat yang ke-45. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Paham tak? Wasta'inu. Wasta'inu, dan kalian mintalah pertolongan bisabri, dengan kesabaran, wassalah, dan salat. Tuh, kita itu minta tolongnya dengan sabar dan sholat. Oleh ulama ahli tafsir dijelaskan, orang sabar itu harus sholat, orang sholat juga harus sabar. Gak bisa dipisahkan dua-duanya. Nah, orang yang kesabarannya itu baik biasanya adalah orang yang sholatnya juga baik. Lanjut. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat, lakabiratun, sungguh besar, berat, illa, kecuali, alal khosiin, atas bagi orang-orang yang khusyuk, tunduk hatinya kepada Allah. Baik, jadi sholat itu beratnya itu di mana Mas Toto? Sholat bangunnya. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kata kuncinya khusyuk. Khusyuk itu pekerjaan apa? Hati. Pekerjaan hati. Jadi sholat itu bukan masalah ininya, gampang kayak gitu. Tapi yang berat itu ininya nih, hatinya. Kalau hatinya tenang, khusyuk, gampang aja kita melaksanakan sholat. Nah, ini adalah gambaran-gambaran Pak Jiroto, Pak Aris, terus sampai Pak Haji Bulkan, Pak Dasrat, sampai Pak Latif. Insya Allah ini semuanya adalah orang-orang khusyuk. Dan saya yakin ini model dan segala macam itu adalah gambaran orang-orang khusyuk. Nah, siapa lagi kalau bukan anda semuanya itu orang khusyuk? Allahumma yakin itu. Gak gampang ngayu sepeda. Pak Haji Mulkan naik sepeda dari rumah itu, apalagi kalau ke di lapangan itu kan ada tanjakan itu santai. Saya perhatiin, Masya Allah, Alhamdulillah, kini ya Allah kalau menancapkan khusyuk kepada hamba-hambanya, mau hujan kayak mau naik sepeda kayak mau naik mobil, tancap aja. Tuh, itu sudah diberikan sifat khusyuk ke dalam tunduk. Khusyuk itu kan tenang itu bisa, artinya menguasai diri, Mas. Orang kalau nggak sholat itu bukan bisa menguasai diri, tapi dikuasai oleh hawa nafsu. Illa 'alal khashiin. Adapun ketika Allahu Akbar, pikiran kita akan melayang-layang, itu urusan lain. Urusan apa? Urusan lain. Itu sudah bukan seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan, buat apa kalau sholat
pikiran kita masih melayang-layang, wah itu kalau ungkapan seperti itu kata ulama ungkapan orang sombong. Datanglah kepada Allah dengan segala keadaan kita. Datang, mau kita pikirannya ruwet, mau tenang, mau pikirannya sholat aja sholat. Jangan nunggu tenang, berarti kita sombong. Datanglah ke pintu Allah dengan apapun keadaan kita. Allah Maha menyambut, Allah Maha penyayang, Allah Maha yang nakut-nakutin kan kadang-kadang ustaz-ustaz model seperti itu. Buat apa kalau sholat kita melayang-layang, oh nggak pernah ngaji yang apa namanya macam-macam ajunya cuman sok-sokan banget kayak ngomong dia ikhlas banget itu. Oh saya jadi imam kadang-kadang pikiran saya juga melayang-layang padahal ya kan pikiran saya melayang-layang gitu ya kan, apalagi tadi lagi bikin gerobak ya meja untuk bakso lah masuk itu ya astagfirullahaladzim ya kan. Nah kan habis itu kan kita istighfar, jangan ditakut-takutin. Sholat itu adalah yang terbaik. As-sholat khairu mawdu'. Sholat itu adalah pekerjaan terbaik. Udah sholat aja. Nah, kalau orang ngomong-ngomong seperti itu, kata sebagian ulama orang sombong, merasa dirinya udah hebat kayak dia ya. Ya sudah, dengan keadaan apapun kita datang menghadap Allah. Ya Pak Del ya Pak Isan ya. Mau problemnya diamuk oleh istri lah, mau apa namanya tanggal tua, nggak peduli. Yang penting berangkat. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo bahagia gitu. Falah itu kan bahagia, falah itu sukses. Apapun problemnya datang untuk sholat. Itu udah. Ini saya kasih bocoran dikit ya Pak Hamzah ya. Lagi bocoran dikit Pak Ciroto ya. Kalau orang sudah terbiasa sholat berjamaah seperti ini, kalau ada emergensi, biasanya doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya cepat dikabulkan karena apa? Nabung dalam keadaan, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man dzakarallaha fis sarra, siapa yang berzikir kepada Allah, artinya ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, Allah akan mengingat dia dalam keadaan sedihnya. Nah kita jangankan sedih, senang aja insya Allah kita tetap stabil sholat, ngayuh sepeda, meriang-meriang dikit Pak Haji, apa namanya Pak Haji Mulkan ini tetap aja pakai jaket kayak gitu ya kan. Kadang-kadang dirubutin kayak gini, wah ini kayak Mike Tyson aja ini namanya. Ya kan, nah itu kan dalam keadaan apapun tetap itu indikasinya demikian. Siapa yang mengingat Allah, artinya beribadah kepada Allah, puncak ibadah itu adalah sholat dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatnya ketika dalam keadaan dzakarallahu lahu fit dharra. Allah akan mengingatnya dalam keadaan terdesak. Jadi ketika kita doa cepat untuk dikabulkan. Allahumma amin. Silakan Pak Aris. Ya. Ya. Sampai ke Cipto. Ada keputusan untuk operasi. Waduh. Pikiran saya juga HP, lihat ada apa? Apel itu bisa mengeluarkan apa? Betul. Besoknya jadi pergi apa? Seminggu waktu apa? Kayak ada marah-marah sama saya sudah diputuskan operasi. Soalnya dokternya marah nggak dapat apa namanya? Nggak dapat duit itu Pak. Pulang. Dari aku makan banyak-banyak. Keluar seminggu. Allahu Akbar. Tuh. Allahu Akbar. Itu betul setelah sholat buka-buka HP, ya Allah ngasih petunjuknya lewat dari arah yang tak terduga itu. Allah. Gara-gara mengkonsumsi apel, ini namanya ilmu tajribah. Kalau dalam bahasa Arab itu tajribah, mujarab lah, terbukti, empiris. Nah, teringat satu keterangan seperti ini kemarin saya membaca
mana bata minal ardi lahu da'un wa dawa. Apa yang tumbuh dari bumi dia itu punya yang bisa mengobati dan juga penyakit. Itu setiap yang tumbuh dari bumi. Contohnya apa? Melinju, ya kan? Saya itu kalau ke tongseng itu biasanya kan kerupuknya pink melinju. Terus sukanya tongseng Solo Pak Budi, pas di belakang pas ada nama Pak Budi, bukan Pak Budi beliau ya, Pak Budi itu yang di Pondok Bambu lebih kan bukan cabang nih sekarang di Jatiwaringin, itu lebih enak, satenya benar-benar enak. Itu saya rekomendasikan. Itu saya tanya, Mas, rasanya kok beda banget satenya sama yang di BKT gini. Kalau di Solo itu pelanggannya kan banyak, jadi masaknya porsi banyak, enggak di pokoknya banyak gitu aja. Jadi rasanya beda, jauh enak banget di sini. Nah terus kan ada pinjunya tuh. Saya itu kalau beli kadang-kadang 10 saya bawa pulang ada pinju. Nah itu kan bisa apa? Asam urat. Ternyata obatnya itu adalah di kulitnya. Nah biasanya mak-mak kan suka ngoseng kulit pinju tuh. Nah itu teringat mana bata minal ardi lahu da'un wa dawa. Apa yang tumbuh dari bumi punya membawa penyakit dan membawa obatnya. Nah diteliti lagi. Nah apel itu kalau ya pasti ada ada plus, ada minusnya, tinggal kita pandai-pandai menggunakan. Nah, itu ya Pak Aris termasuk untuk mengeluarkan empedu. Apaan aja itu Pak Aris? Apaan aja? Apel merah. Kira-kira sekali konsumsi berapa Pak Aris? Itu di blender apa dimakan? 6 biji sehari. Masya Allah. Selama seminggu. Terus keluar itu Pak Aris? Ya Allah, empedu bisa keluar lewat kotoran apa-apa. Itu dokternya yang marah itu dokter di Budi Asia apa di Cipto itu? Marah? Ya. Pak Aris pede aja pokoknya keluar gak jadi operasi. Itu waktu itu BPJS apa mau bayar itu Pak Aris? Gratis. Oh ditanggung. Alhamdulillah. Nah, ya Pak Aris ya. Jadi harus yakin Pak Haji Mulman. Silakan. Itu pokoknya setelah sel. Jadi sebelah kiri itu nanti ada pumpnya, notebooknya itu kelihatan sate Pak Budi sebelah kiri. Enak buat sate kambingnya itu. Bener. Kalau malam apalagi hujan-hujan kayak gini tuh sate kambingnya benar deh. Kalau di Pondok Bambu kalah sama di ini enak benar, tempatnya juga nyaman. Pinjunya kayak gini tuh Pak Haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kembarannya Pak Budi yang di belakang itu nanti kita ke tongseng. Pak Budi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah apa Mas Ali? Wah ya enak lah, tongsengnya ada krengsengan segala macam kok, ada krengsengan, ada tongseng, ada sop, enak lah. Al-Baqarah ayat. Bisa aja Pak Ali. Alhamdulillah. Istri nyonyanya Pak Ali gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya harapannya ini gara-gara tiap minggu itu melayani belajar lah anak-anak ngaji itu. Akhirnya piawai bikin bumbu. Dan insya Allah nanti kan bisa untuk kalau bahasa sekarang itu franchise dan segala macam, bisa lah nanti kerjasama kita bareng-bareng untuk jadi rezeki bersama. Allahumma amin. Baik, jadi Ali Imran terus ke Al-Baqarah terus ke apel, tongseng, terus Krengsengan. Alhamdulillah. Ini judulnya pindah-pindah tapi menarik ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Itu wajahnya Pak Hari juga saya lihat cerah itu, alhamdulillah. Nggak usah khawatir. Orang kalau terbiasa sholat berjamaah, setiap ada kondisi yang terdesak emergency pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjamin adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kenapa orang khusyuk itu doanya dijamin? Karena berat. Karena saking besarnya pahala, maka khusyuknya digoda seperti itu. Ya Pak Aris ya, alhamdulillah Pak. Apalagi Pak Aris ahli qiyamul lail. Saya yakin bapak-bapak ahli qiyamul lail semuanya. Ya kan? Biasanya orang kalau punya cucu, udah punya cucu, qiyamul lailnya itu takjub. Apa namanya? Karena udah nggak punya kepentingan. Kepentingannya adalah doain anak cucu. Itu survei membuktikan demikian. Kalau Mas Toto saya nggak jamin karena belum punya cucu. Kalau sudah punya cucu, biasanya tahajudnya luar biasa. Pak Aris berapa cucu? 3. Pokoknya kalau udah punya cucu, tanda-tandanya sholat tahajudnya itu maksimal. Kok tahu? Nah, bapak saya itu apa namanya? Ya sebelum punya cucu sama punya cucu beda. Tahajudnya lebih kenceng punya cucu. Benar Pak Heri Gunawan? Ya, benar ya? Benar Pak Jadi ya? Oh itu. Pak Isan? Benar apa enggak Pak Isan? Lebih kenceng mana sebelum punya cucu sama sudah punya cucu? Oh, punya cucu. Tahajudnya lebih kenceng. Alhamdulillah. Mulai dari tadi saya ngomong belum minum ini. Saya minum dulu Pak Haji Pak Isan. Alhamdulillah. Kembali ke surah Ali Imran. Ayo Mas Toto, lanjutin. Karena dan malaikatu wa huwa yusolli fil mihrab. Ulang. Fanadathul malaikatu. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Wahwa, dan dia qaimun, berdiri, yusalli, sedang sholat, fil mihrab masjid. Di dalam mihrab. Oh, di dalam mihrab atau masjid. Annallaha, sungguh Allah, yubashiruka, dia memberi kabar gembira kepada kamu, biyahya, dengan kelahiran Yahya, musaddiqan, sebagai yang membenarkan, bikalimatin, kalimat penciptaan Isa, minallahi, dari Allah, wasayyidan, dan menjadi panutan, wahasuran, dan menahan diri terhadap wanita, wanabiyan, dan seorang nabi, minasalihin, dari golongan orang-orang yang saleh. Baik. Tolong diulangi, annallaha yubashiruka biyahya. Ceritanya seperti ini. Berkata Ibnu Abbas, inna Yahya kana akbar sinnan min Isa bisittati ashhur. Sungguh bahwasanya Nabi Yahya itu lebih tua daripada Nabi Isa, beda 6 bulan. Beda apa? Berapa? 6 bulan. Lebih tua Nabi Yahya. Masih saudara itu. Masih saudara. Silakan. Istri Zakaria ini secara tafsirnya melewati hamil. Melewati hamil. Nah, di antaranya di dalam surah Maryam, kita buka surah Maryam. Surah Maryam itu isinya hampir sama dengan surah Ali Imran. Surah Maryam ayat yang ke awal-awal surah Maryam, halaman 305. Ayat-ayat yang pertama itu. Baik Mas Toto, langsung dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Langsung ayat 2. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabat-kerabatku sepeninggalku,
padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, dan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Dia, Zakaria, berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Stop. Ayat yang ke-8 itu Nabi Zakaria ketika berdoa usianya 120 tahun, itu yang berkata akhir ayat itu, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati 'aqiran wa qad balagtu minal kibari 'atiyan. Dan semua telah sampai minal kibari pada usia lanjut, 'atiyan juga sangat renta, yakni 120 tahun. Istrinya itu dalam riwayat kurang lebih usianya 90 tahun. Tapi dengan kebesaran Allah, rahimnya itu bisa dinormalkan. Nah, makanya jangan putus asa dalam keadaan apapun. Sejarah Nabi itu diberitakan untuk contoh umat berikutnya. Dalam keadaan apapun kita nggak boleh berputus asa, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dari kisah-kisah ini kita diberikan pelajaran dan seluruh problem kita, masalah kita bisa mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Pak Jibulkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.